Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi, walau hanya secara virtual. Kita memang tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi pastikan kasih kita masih tetap terhubung dengan saudara kita seiman yang lain oleh kasih Yesus yang telah mempersatukan kita. Tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan lagi bejana hati kita untuk menerima siraman firman Tuhan yang akan menyegarkan dan menguatkan kita sekalian. Haleluya. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini, kalau Tuhan baik, mengapa ada penderitaan? Kalau Tuhan baik, mengapa ada penderitaan? Kita dasari pembahasan kita dengan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 145 ayat 9 dan Mazmur 100 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Saudaraku, secara normatif semua orang setuju bahwa Tuhan itu baik. Semua orang dari semua agama secara umum mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Apalagi orang Kristen pasti mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi muncul pertanyaan, kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penderitaan? Dan pertanyaan ini sudah ditanyakan sejak dahulu, dari abad ke abad hingga saat ini, dan tidak ada jawaban yang memuaskan. Kalau Tuhan itu baik, mengapa anak saya sakit dan meninggal? Kalau Tuhan itu baik, mengapa saya hidup menderita? Kalau Tuhan itu baik, mengapa saudara saya sakit kanker dan meninggal? Kalau Tuhan itu baik, mengapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Kalau Tuhan itu baik, mengapa tsunami terjadi? Kalau Tuhan itu baik, mengapa pandemi COVID-19 ini terjadi dan memakan ratusan ribu korban nyawa? Saudaraku, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ini? Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penderitaan dan Tuhan membiarkan semua itu terjadi seolah Tuhan diam? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan memang baik? Saudara, kalau keadaan kita baik-baik saja, kita lebih mudah berkata Tuhan baik. Kalau kita masih punya simpanan uang di bank, kita dengan mudah berkata Tuhan baik. Kalau bisnis kita masih berjalan dan pekerjaan kita masih ada, dengan gampang kita berkata, oh Tuhan baik, sungguh sangat baik. Tetapi saudara-saudara, ketika keadaan kita tidak baik, keadaan kita buruk, bahkan buruk sekali, dan kita begitu menderita, masihkah kita sanggup berkata Tuhan baik? Masihkah kita kuat berkata Tuhan itu baik? Saudara, ini tidak mudah. Kalau ditanya orang dengan keadaan yang terjadi itu semua, pasti jawaban orang berbeda-beda. Ada orang yang berkata, ya Tuhan baik. Ada orang berkata, Tuhan tidak baik. Atau ada orang yang diam dan tidak memberi jawaban. Diam pun itu adalah jawaban.
Saudaraku, bagaimana kita memahami kebaikan Tuhan dan kaitannya dengan penderitaan yang terjadi? Saudaraku, mari kita merenungkan hal ini dengan melihat pada firman Tuhan. Yang pertama, hakikat Tuhan adalah baik. Keberadaan eksistensi Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu absolut, mutlak. Mazmur 100 ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan masih banyak ayat-ayat firman Tuhan dan kisah-kisah di dalam kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu yang menjelaskan bahwa Tuhan itu baik. Bukti kebaikan Tuhan adalah Dia menciptakan alam semesta dan segala isinya, cakrawala di langit, dan tidak ada satupun yang bertabrakan antara planet yang satu dengan planet yang lain. Dan setelah semuanya sudah selesai diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola bumi. Dan sampai sekarang, saudaraku, Tuhan masih memelihara ciptaannya. Tuhan masih mengendalikan segala ciptaannya. Itu artinya Tuhan baik dan itu absolut. Saudaraku, dalam ilmu teologi ada yang dikenal dengan istilah teodisi, yaitu teologi penderitaan. Dan ini kebalikan dari teologi kemakmuran. Kalau orang Kristen memahami teodisi dengan benar, kita akan menjadi orang Kristen yang benar mengikut Tuhan. Kita akan melihat bahwa di dalam penderitaan pun ada berkat Tuhan yang tersedia. Saudara, teodisi merupakan upaya untuk melihat kebenaran dan keadilan Allah, bahwa di dalam penderitaan yang ada, Allah tetap dipercaya sebagai Allah yang baik dan Allah yang berdaulat. Haleluya. Pertanyaan begini, mengapa tsunami terjadi? Saudaraku, untuk menjelaskan mengapa tsunami terjadi secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan bisa dijelaskan dengan mudah. Para ahli menjelaskan terjadinya tsunami karena pergeseran lempengan-lempengan bumi di bawah dasar laut yang mengakibatkan gempa tektonik yang berkekuatan besar. Selanjutnya disusul dengan keluarnya magma yang sangat besar dari dasar laut yang menimbulkan gelombang besar atau yang kita kenal dengan tsunami. Nah, gelombang tsunami yang memiliki kecepatan 900 km per jam akan menerjang semua yang ada di laut, bahkan yang ada di daratan. Saudara, bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi untuk menjelaskan mengapa terjadi tsunami dari sudut pandang teologi, ini sungguh tidak mudah untuk dijelaskan. Akan kembali kepada pertanyaan yang sama. Kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan tidak mencegah terjadinya tsunami? Mengapa Tuhan seolah-olah diam, membiarkan tsunami menghancurkan semua yang ada tanpa ada yang dapat menghentikannya? Dahsyat sekali. Saudaraku, pandemi COVID-19 ini juga masih misterius. Sulit dijelaskan secara ilmiah. Dari mana datangnya, apa penyebabnya. Orang-orang melihatnya masih spekulatif. Ada yang berkata COVID-19 ini
ini berasal dari kampret, dari kelelawar yang ada di pasar di Wuhan. Jadi virus ini berasal dari kampret itu. Nah, ada orang yang berspekulasi bahwa virus corona ini dari laboratorium yang bocor di Wuhan di Cina. Saudara, ini masih spekulatif. Ini sebuah misteri. Saudara, mengapa Tuhan tidak mencegah COVID-19 ini? Mengapa Tuhan seolah diam? Seorang teolog skeptis bernama David Hume memberikan pernyataan seperti ini. Apakah Allah ingin mencegah penderitaan, tetapi Dia tidak sanggup melakukannya? Jika demikian, Allah tidak maha kuasa. Atau sebenarnya Dia sanggup melakukannya, tetapi Dia tidak mau. Jika demikian, Allah jahat. Atau Allah memiliki kedua-duanya, Allah sanggup mencegah dan mau melakukannya. Jika demikian, mengapa ada penderitaan? Saudaraku, ujung-ujungnya tetap juga mengajukan pertanyaan. Nah, saudaraku, mari kita memahami pertanyaan ini. Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penderitaan? Kita perlu berdiam diri. Kita perlu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan secara mendalam. Saudaraku, ada 3 teori atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penderitaan? Jawaban yang pertama, saudaraku, tidak semua pertanyaan selalu ada jawaban. Tidak semua peristiwa yang terjadi bisa dijawab. Bahkan ada yang melampaui nalar manusia. Itu artinya bahwa misteri itu memang ada. Alkitab mengatakan di dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, ada hal-hal yang tidak pernah mungkin dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas ini. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Jawaban yang kedua, ada konsekuensi dari kesalahan atau pelanggaran, yaitu sanksi, hukuman, dan penderitaan. Jadi kalau ada orang yang dipenjara karena ia mencuri, masa ia menyalahkan orang lain, apalagi Tuhan? Itu adalah konsekuensinya. Dia mencuri, dipenjara, itu ada konsekuensinya. Atau ada orang yang jahat dan membunuh orang yang lain yang tidak bersalah. Sebagai contohlah ISIS yang membantai orang-orang, termasuk orang Kristen di Irak dan Suriah. Kalau kita berpikir seperti ini, mengapa Tuhan tidak mencegahnya? Saudaraku, mereka melakukannya karena pilihannya. Pilihan untuk melakukan kejahatan. Intervensi Allah atas manusia dibatasi oleh free will manusia itu sendiri. Manusia bukanlah robot yang dapat dikendalikan. Saudara, free will manusia itu tidak bisa diintervensi oleh Allah. Jika dia memilih kejahatan, dia akan memilih itu.
dia akan melakukan itu. Jawaban yang ketiga, Alkitab menegaskan bahwa ada penderitaan karena kejahatan atau karena dosa. Tetapi ada juga penderitaan bukan karena dosa atau karena kejahatan, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalamnya, di dalam penderitaan itu. Dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 ada kisah di mana ada seorang buta yang lahir buta. Kemudian murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, siapakah yang berdosa? Orang ini, orang yang buta itu, atau orang tuanya? Lalu kemudian Yesus menjawab, bukan orang yang buta itu, dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam penderitaan itu. Kalau kita sudah hidup benar, kita menjauhi kejahatan, tapi kita masih mengalami masalah, doa-doa kita belum dijawab, sakit dan penderitaan kita masih alami, saudara, belajarlah untuk bersyukur dan tetaplah puji Tuhan, karena kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui peristiwa itu. Saudara, keadaan sulit hari-hari yang kita alami ini, saudara, belajarlah bersyukur dan tetap muliakan Tuhan, sebab kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalamnya, dan Tuhan akan membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Saudaraku, peristiwa Ayub. Ya, Ayub menderita, dan saudaraku, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan Ayub. Dan orang-orang yang membaca kisah hidup Ayub, mereka sungguh diberkati oleh kebenaran itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh cepat-cepat membuat kesimpulan kepada orang lain, menyalahkannya saat kita melihat mengalami penderitaan, saat kita mengalami orang dalam penderitaan. Jangan menghakimi. Belum tentu ia bersalah. Mungkin saja ia sedang dalam proses Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau Tuhan baik, mengapa ada penderitaan? Yang kedua, mari kita miliki kacamata ilahi untuk melihat kebaikan Allah di dalam penderitaan. Kacamata yang pertama, lihatlah prinsip imunisasi. Ada bibit penyakit yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan itu menimbulkan panas atau demam. Akan tetapi, rasa sakit yang terjadi itu akan membuat tubuh menjadi kebal, dan tubuh akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kacamata yang kedua, lihatlah proses transformasi kupu-kupu. Kupu-kupu saat keluar dari kepompong akan mengalami perjuangan yang keras, sakit dan menderita, tetapi menghasilkan kupu-kupu yang kuat. Orang tidak boleh membantu keluar kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Satu kali ada seseorang bereksperimen ketika melihat kupu-kupu itu hendak keluar dari kepompong. Lalu kemudian ia mengambil gunting dan menggunting mulut dari pintu keluar masuk kupu-kupu itu. Dan setelah itu dengan mudah kupu-kupu itu terbang. Tetapi dia hanya bisa terbang 1-2 meter. Setelah itu dia jatuh dan mati. Yang ketiga, lihatlah semua peristiwa yang terjadi menjadi pembelajaran dan peringatan buat kita. Mendorong kita untuk selalu membenahi diri kita di hadapan Tuhan. Lihat semua peristiwa yang terjadi ini
Dan lihatlah diri kita untuk menolong kita membenahi diri di hadapan Tuhan. Biarlah kita semakin berkenan, bahkan mulia di mata Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Saudara maju tetap di dalam Tuhan dan imani dan yakini bahwa Tuhan tetap baik dan Dia baik untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.